Dilarang oleh Dilarang undang-undang. guys. Hal itu sesuka Dia FCC. punya nama panjang. United Selamat pagi dan salam sejahtera guys. Welcome back to Friendly Channel. Apa kabar kalian semuanya yang berada di Malaysia, Indonesia dan di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi kesehatan yang berpanjangan. Seperti biasa guys, hari ini kita ingin mereaksi video dari teknologi populer yang berjudul "Jangan Sampai Terkecoh. Inilah deretan ormas yang berseragam loreng mirip TNI. Nggak bahaya tak?" Dia ada tanda soal di ujung itu. Oke guys, video ini memang cukup memberi informasi. Aku pun baru first time dan aku terus mencari apa maksud ormas tadi. Rupa-rupanya ormas ini adalah singkatan daripada organisasi masyarakat. Itu orang Indonesia nih, dia banyak guna singkatan. Jadi kita kena pandai mencari dan mengkaji dulu sebelum kita mengetahuinya. Oke guys, suka saya ingatkan untuk kita sentiasa berpikiran positif. Apabila kita berpikiran positif, hati kita akan sentiasa bersih dan tiada ada hasad, dengki maupun iri hati di dalam hati kita. Jadi tak salah kita berpikiran positif dan buang jauh-jauh pemikiran negatif itu. Dan itu juga seperti biasa di akhir video aku akan memberi sedikit ulasan dan pendapat berkenaan dengan video yang aku react hari ini. Oke guys, jangan lupa untuk terus memberi dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share untuk teknologi populer. Oke guys, tanpa buang waktu, ayo kita mulakan reaction kita dengan hitungan 1, 2, 3. Halo Teknolovers, keberadaan ormas berseragam militer masih sering terjadi. Masyarakat juga prihatin dengan keberadaan organisasi-organisasi tersebut. Tingkah dan teriakan para pelaku kerap membuat warga geram. Padahal ormas yang berseragam Tentara Nasional Indonesia atau TNI jelas dilarang oleh undang-undang. Hal itu sesuai dengan pasal 59 1B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang penggunaan peralatan militer. Menurut ketetapan tersebut, warga sipil dan ormas tidak diperbolehkan memakai pakaian atau seragam yang mirip dengan pakaian dinas militer. Baik TNI maupun Polri mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan ormas tersebut. Namun, seperti hujan ketika turun, keberadaan ormas ala TNI tidak pernah ada habisnya. Nah, berikut beberapa ormas yang seragamnya mirip TNI. Guys. Organisasi masyarakat. Ini perlu kita ambil tahu gak nih? UNTPK Dia FCC. punya nama panjang. United Nations Peacekeeping Force in Southeast Asia atau UNTPK FCC adalah organisasi yang mengaku kalau mereka merupakan pasukan penjaga perdamaian PBB di Asia Tenggara. Aparat kepolisian dari Denpom 1 atau 5 Bukit Barisan kemudian menangkap 3 pegawai TNI gadungan ini. Mereka tanpa kompromi menuntut pangkat jenderal. 3 orang ditangkap pada Senin 17 November di kawasan Jalan Merak Jingga, Medan. Setelah berkali-kali diperiksa, petugas Denpom memastikan bahwa ketiganya adalah jenderal palsu. Anda tidak terdaftar di asosiasi. 1 dari 3 orang yang ditangkap mengaku sebagai Mayor Jenderal Bintang 5, yakni Aditya Bambang Mataram. 2 orang lainnya berpangkat Letnan Jenderal, yakni Jemi Mokodompit dan Syarifuddin P. Simbolon. Mereka mengaku sebagai penjaga perdamaian PBB UNIFIL. Menurut dokumen yang ditemukan, mereka berencana mengunjungi Gubernur Sumut Pangdam 1 Bukit Barisan, Kapolda Sumut, dan daerah lain seperti Kalimantan. Waduh, ada-ada aja ya warga plus 62 ini. Guys. Dia warga sipil je. PKRI. Selanjutnya ada Komando Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia Cadangan Serbaguna. Katanya nih, di mana organisasi ini adalah organisasi yang dibentuk atas dasar keinginan para pemuda dengan tujuan untuk mewujudkan kemerdekaan yang diinginkan saat ini harus dibangun, dilindungi dan dipertahankan. Berawal dari tekad akan pentingnya pertemuan dan kerjasama dengan kebulatan suara dan kekuatan para pemuda pengabdi yang harus mampu menyingsingkan lengan baju dan menghadapi tanggung jawab menjadi pengabdi staf ini.
berdasarkan kewajiban hukum membela negara dan kesadaran cinta tanah air bagi rakyat bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Waduh, sangat visioner ya. Cukup patriotik. Jadi kebutuhan tersebut seiring dengan surat keputusan Dokter Kepala Trikora dari Markas Besar PKRI kepada Totop Troy Tua STMSI, muncullah media cetak dan media online yang telah eksis di tanah air sejak tahun 2000 sesuai piagam penghargaan. Nah, organisasi ini kemudian digerebek oleh anggota Kodim 0607 Sukabumi, Jawa Barat di markasnya yang berada di desa Cihelang Tonggo yang kabarnya digunakan sebagai tempat latihan militer. Penyerangan yang dipimpin Pasi Intel Kodim 0607 Sukabumi, Kapten Guesi, di mana hal itu berawal dari laporan warga RT 02 RW 03 Kampung Cihelang Tonggo, Kecamatan Cibada yang mengkhawatirkan keberadaan ormas tersebut. Warga setempat melaporkan bahwa mereka juga mengikuti pelatihan militer dan mengenakan lencana militer seperti seragam alma mater. Pasi Intel menjelaskan sesuai pasal 59 ayat 1B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang penggunaan atribut militer. Warga sipil maupun ormas dilarang menggunakan pakaian atau seragam menyerupai pakaian dinas militer. Maka dari itu, pihaknya langsung melucuti pakaian yang digunakan oleh ormas itu. Atribut ala militer yang digunakan oleh ormas yang menamakan diri mereka sebagai Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia atau PKRI, mulai dari pakaian dinas harian atau PDH hingga pakaian dinas lapangan atau PDL, 90% hampir menyerupai pakaian dinas anggota TNI. Berdasarkan informasi dari warga, kegiatan ormas tersebut sudah cukup lama dilakukan di lapangan voli milik warga. Aktivitas keseharian mereka seperti anggota militer yang tengah melakukan latihan, seperti baris berbaris dan seperti latihan perang. Bahkan gaya anggota ormas itu pun membuat geram masyarakat, dan kegiatan mereka juga sering membuat bising lingkungan sekitar. Bahaya guys. PPL. Lalu ada juga ormas di Jakarta yang seragamnya mirip TNI. Organisasi ini dipimpin Wakil Presiden DPRD DKI Abraham Lunggana atau Haji Lulu dan berkantor pusat di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. PPM sangat dekat dengan Pasar Tanah Abang dan Haji Lulu. Saat memantau kawasan Pasar Tanah Abang, PPM dikabarkan mendukung keberadaan pedagang kaki lima yang menolak membongkar lapaknya. Namun, Ketua Organisasi Pemuda atau PPM Panca Marga Jakarta, Saharudin Ashraf, menolak. Selanjutnya, saat Haji Lulung dicemooh oleh vokalis grup Slang, puluhan anggotanya menggeruduk markas grup Slang yang berada di kawasan Gang Potlot, Duren 3, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk melayangkan somasi kepada kakak, terkait ucapannya yang menyebut Haji Lulung berbahaya. Kakak juga disomasi karena pernah memakai kaos yang bertuliskan Lulu, lulusan pemulung, pada sebuah kesempatan di media. Perkara ini akhirnya selesai setelah kakak diwakili Bunda Yvette meminta maaf kepada Haji Lulu. Ikatan Pemuda Karya IPK. Ormas selanjutnya yang berseragam mirip TNI adalah Ikatan Pemuda Karya atau IPK. Setelan GPA disamarkan dan memiliki warna dasar biru. IPK adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan pada tanggal 28 Agustus 1969 oleh Olo Pangabean di Medan, Sumatera Utara. Organisasi ini dibentuk oleh para politikus atau preman semi-resmi yang mendukung pemerintahan Orde Baru Soeharto. Sejarah berdirinya Ikatan Pemuda Karya yang disingkat IPK ini didirikan pada tanggal 28 Agustus 1969 di Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, organisasi itu dibentuk sejalan dengan terbentuknya Organisasi Sentral Pekerja Pancasila atau SOB Pancasila pada tanggal 19 Juni 1954 di Jakarta, dan organisasi tersebut dipecah menjadi Koordinasi Serikat Indonesia Persatuan Pancasila atau KOD Pancasila berkedudukan di Jakarta, dan organisasi ini juga merupakan salah satu pendukung penegakan amanat rakyat Indonesia atau GAKARI. Organisasi ini tujuannya katanya sebagai organisasi kemasyarakatan yang juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat adil dan makmur di Indonesia. Makna warna biru, lambang warna biru merupakan ciri khas warna organisasi kemasyarakatan Ormas Ikatan Pemuda Karya yang maknanya memisahkan langit dan lautan luas. Biru menjelaskan untuk dapat terlibat secara penuh dalam pengembangan masyarakat di Indonesia, IPK harus mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat. Makna warna kuning, lambang kuning menjelaskan besarnya pengaruh partai golongan karya dalam sejarah Persatuan Pemuda Karya. Ada maksud bang.
setiap warna kayak lambang itu ada maksud. Itulah ulasan mengenai sosok deretan ormas-ormas di Indonesia yang seragamnya mirip TNI. Itu hanya beberapa yang diketahui loh. Kita tahu bersama kalau ormas di Indonesia itu kan banyak banget ya. Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Thanks for watching. Oke guys, itulah video kita yang berjudul Jangan Sampai Terkecoh. Inilah deretan ormas yang berseragam loreng mirip TNI. Nggak bahaya tak? Ini video ini datangnya dari channel Teknologi Populer. Oke guys, ormas, organisasi masyarakat sungguh banyak dekat Indonesia. Ini sebab ini adalah informasi terbaru yang saya tengok dan pahami, pelajari. Memang pelbagai jenis organisasi lah. Dia ada kebaikan, ada keburukan dia juga sebenarnya. Kalau ikutkan, kalau ianya sebuah organisasi berdaftar dengan kerajaan lah, itu tak ada masalah. Cuma yang menjadi masalah dia tadi saya tengok kebanyakannya dia menggunakan seragam ala-ala tentera ataupun polis, TNI, Polri lah. Jadi sebab dia orang bukannya yang organisasi ketenteraan sebenarnya, tapi boleh diguna pakai juga apabila terjadinya satu-satu insiden di masa-masa akan datang. Sebab jiwa orang Indonesia ni semuanya jiwa perang. Tapi agak tidak berapa sesuai lah. Nasib ada juga undang-undang Indonesia yang menghalang anggota ataupun warga sipil untuk menggunakan pakaian ala-ala tentera di tempat-tempat awam lah. Jadi agak berbahaya untuk orang awam yang lain. Kemungkinan dia orang akan keliru. Betul ke TNI, betul ke Polri, tapi padahal ianya adalah sekadar ormas dan warga sipil seperti dia orang juga. Jadi keburukan dia juga kadang mana yang tidak bertanggung jawab, ormas yang tidak bertanggung jawab, tapi tak semualah. Kemungkinan dalam seorang dua anggota dia dalam tu melakukan benda yang tidak bagus lah, seperti memeras ugut warga sipil yang lain ataupun membuat kekecohan. Jadi tidak baguslah tindakan seperti itu. Jadi oleh sebab itulah TNI, Polri menghalang warga sipil untuk menggunakan seragam ala-ala tentera nih di kawasan awam. Agak berbahaya sebenarnya, boleh mengelirukan semua orang. Ikutkan semua negara ada undang-undang tersebut. Oke guys, dalam percakapan atau ulasan itu tadi saya tidak ada mengecam ataupun merendahkan mana-mana pihak. Cuma saya memberi pendapat saya sahaja. Ikutkan memang pemakaian alat tentera ni, kalau kita tidak berdaftar dengan tentera, kita memang tidak layak untuk menggunakan pemakaian ataupun peralatan tentera sebenarnya. Memang itu adalah satu rahsia. Walaupun kita adalah warga negara, tapi kita tidak berhak. Apapun itu saja video kita pada kali ini. Terjumpa next video. Jangan lupa teruskan kehidupan Anda dengan gembira serta santai-santai aja. Oke guys, satu yang saya nak ingatkan, jangan bangga diri, jangan sombong diri, nanti makan diri. Oke guys, salam sayang buat warga Malaysia, Indonesia, dan di seluruh dunia. Salam damai, Lansar Terigas.